Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Nooplayer TV. Ini adalah rangkuman anime Seiyaku no Valkyria. Di sebuah tempat, kini tengah terjadi peperangan, yang mana saat itu klan serigala yang dipimpin oleh Yuto kini berhasil memojokkan musuhnya dengan menggunakan teknik yang ia pelajari ketika masih di dunianya. Yuto merupakan seorang anak SMA yang masuk ke dunia isekai, dan dalam perjalanan ia pun berhasil menjadi ketua dari klan serigala itu. Pengawal Yuto yang ia anggap juga sebagai adiknya, yaitu Felicia, berhasil menghentikan serangan mendadak yang dilancarkan oleh musuh. Namun berkat dari pengawalnya yang lainnya, yaitu Shigun, Yuto dan pasukannya berhasil memenangkan peperangan itu dan mengalahkan klan tanduk. Shigun yang juga kini dianggap sebagai anak oleh Yuto datang melaporkan hasil peperangan mereka, serta memberitahu Yuto bahwa mereka telah menangkap pemimpin dari klan tanduk. Setelah itu Yuto bertemu dengan pemimpin klan tanduk, yaitu Line. Yuto meminta agar Line menjadi anaknya saja, namun Line menolak karena ia tidak mau kalau klan tanduk harus tunduk kepada klan serigala. Yuto pun kembali memberikan tawarannya kalau ia akan mengangkat Line menjadi adiknya saja. Tawaran Yuto masih juga tidak diterima oleh Line, yang akhirnya membuat Yuto mengancam Line jika tidak menerima tawarannya, maka ia akan membakar habis kota dari klan tanduk. Line kini tak bisa berkata-kata lagi dan dengan terpaksa harus menerima tawaran Yuto untuk menjadi adiknya. Lalu Yuto dan para pasukannya kini kembali ke kota klan serigala. Mereka pun disambut oleh para warga karena telah berhasil memenangkan pertarungan. Saat sampai di kediaman Yuto, ia didatangi oleh dua orang yang juga merupakan petinggi dari klan serigala. Mereka berdua ingin berbicara dengan Yuto, namun karena Yuto sedang terburu-buru, ia pun tidak memperdulikan mereka, yang membuat kedua petinggi itu marah karena tidak dihiraukan. Untungnya ada Felicia yang berusaha menanggapi mereka sehingga Yuto bisa segera masuk ke dalam, yang mana ketika telah di dalam, Yuto langsung mengeluarkan handphonenya dan menelpon temannya Mitsuki. Yuto pun mengabarinya kalau ia baru saja pulang dari peperangan dan baik-baik saja. Tapi sampai sekarang, ia belum menemukan cara untuk bisa kembali lagi. Lalu saat akan tidur, Yuto berpikir kalau tempatnya sekarang itu bukanlah dunia isekai, melainkan bumi di masa lampau. Sebab ia melihat dari alat yang digunakan dan budaya mereka, ia sekarang kemungkinan berada di masa lampau 2000 tahun sebelum Masehi. Yuto juga yakin karena bintang yang ia lihat di situ sama dengan yang ia lihat di masanya. Esoknya, Yuto pergi menemui Ingrid yang merupakan kepala pembuatan senjatanya. Yuto memberitahu Ingrid bahwa klan tanduk akan bergabung dengan mereka, yang artinya klan tanduk juga akan menggunakan senjata yang sama dengan mereka. Sehingga Ingrid harus bersiap-siap membuat senjata yang banyak, karena senjata yang mereka pakai akan diberikan juga kepada klan tanduk. Setelah itu Line dan Yuto mengadakan ritual pertukaran cawan. Dengan mengadakan ritual tersebut, Yuto dan Line kini resmi menjadi saudara. Lalu Line yang sudah menjadi adik Yuto meminta kepadanya agar Yuto memberikan perlakuan yang sama kepada mereka. Yuto mengatakan bahwa ketika Line menjadi adiknya, ia akan memberikan segalanya untuk membantu Line jika terjadi sesuatu. Felicia kemudian datang memberitahu Yuto kalau ada laporan baru yang masuk dari klan tanduk. Yuto dan para petinggi lalu mengadakan pertemuan, sebab klan tanduk ternyata saat ini tengah diserang oleh salah satu klan terkuat di daerah barat. Para petinggi pun menolak untuk membantu klan tanduk. Mereka berpikir untuk membiarkan saja klan tanduk binasa. Namun hal itu membuat Yuto marah kepada mereka, sebab menurutnya klan tanduk sudah menjadi bagian dari klan serigala. Untuk itu, ia memutuskan agar mereka menyelamatkan klan tanduk. Yuto lalu memerintahkan Shigun untuk memimpin pasukannya dan bergerak duluan. Ia ingin agar Shigun menyerang dengan pola B, formasi Mongol. Ia juga memerintahkan pengawal yang lainnya, yaitu Jorgen, untuk menyiapkan semua pasukan mereka sebelum fajar tiba. Sementara Line diperintahkan untuk kembali ke klan tanduk dan menyiapkan pasukannya juga.
Beberapa hari kemudian, klan Tapak Kuda yang merupakan klan penyerang klan tanduk, pemimpinnya yang bernama Chariot, kini sedang mengatur strateginya untuk memberikan serangan terakhirnya kepada klan tanduk. Namun tiba-tiba, ia mendengar suara keributan di luar tendanya, yang mana saat itu Sigun bersama pasukannya sedang menyerang mereka. Akan tetapi Sigun hanya menyerang pasukan terdepan klan Tapak Kuda dan bergegas kembali, sehingga hal itu membuat Chariot menjadi marah. Yuto dan pasukannya kini telah sampai di kota klan tanduk. Yuto pun memberitahu pasukannya untuk beristirahat terlebih dahulu. Hal itu malah membuat Line heran, sebab menurutnya makan dan minum sebelum perang tidak diperbolehkan. Akan tetapi menurut Yuto, apa gunanya mereka berperang jika mereka lelah dan kelaparan? Untuk itu, pasukannya harus siap dalam kondisi prima ketika akan bertempur. Sementara itu Chariot kini kesal sebab selama 3 hari mereka tidak istirahat. Selama 3 hari ini, setiap kali akan istirahat, Sigun selalu datang menyerang tiba-tiba. Tak lama kemudian, pasukan Yuto telah tiba di medan pertempuran. Chariot pun langsung memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Namun karena kelelahan, pasukan klan Tapak Kuda dengan mudahnya dikalahkan. Chariot yang menyadari formasi dari klan Serigala kini memutuskan untuk menyerang. Chariot dan beberapa pasukannya menyerang bagian kiri pasukan Yuto, yang di bagian kiri itu terdapat Line dan pasukannya. Akan tetapi, Yuto sudah menebak kalau itu akan terjadi, karena ia juga tahu kalau itu adalah sisi terlemah dari formasinya. Ia akhirnya menyuruh Sigun yang sedang bersembunyi di hutan untuk menghentikan Chariot. Menyadari kalau Sigun datang menyerang, Chariot langsung berbalik untuk melawannya, karena ia tahu kalau Sigunlah selama ini yang selalu menyerang pasukannya di malam hari. Mereka berdua kini bertemu dan melakukan pertarungan. Sigun terkejut karena senjata Chariot juga terbuat dari besi. Namun Sigun tidak hanya memiliki tombak saja, melainkan pedang juga. Ia pun berhasil mengalahkan Chariot, pemimpin dari klan Tapak Kuda, dan dengan begitu Yuto berhasil memenangkan peperangan tersebut. Setelah itu Yuto dan Line kini mengadakan pertemuan. Line mengatakan kalau ia ingin agar Yuto menikah dengannya dan memimpin klan tanduk. Hal itu pun membuat mereka semua terkejut. Felicia merasa kalau permintaan Line itu terkesan terlalu menguntungkan bagi klan Serigala, sehingga menurutnya pasti Line memiliki rencana lain dari permintaannya itu. Line kemudian menceritakan yang sebenarnya kepada mereka. Seorang pemimpin itu biasanya ditentukan dari kekuatannya. Siapa yang kuat dan berprestasi, maka ia akan menjadi pemimpin klan. Namun berbeda dengan Line, ia menjadi pemimpin klan karena ditunjuk langsung oleh ayahnya yang merupakan pemimpin sebelumnya, sehingga ia memimpin karena ahli waris, bukan karena prestasi dan kekuatannya. Hal itulah yang membuat ia ingin agar Yuto menikah dengannya, sehingga Yuto juga bisa menjadi pemimpin klan tanduk. Akan tetapi Felicia memberitahu Yuto bahwa keputusan itu tidak bisa mereka putuskan sendiri, sehingga mereka terlebih dahulu harus membicarakannya dengan petinggi lainnya. Setelah pertemuan itu, Felicia menyarankan agar Yuto sebaiknya menikah dengan Line. Namun Yuto mempertanyakan mengapa Felicia juga ingin agar ia menikahi Line. Felicia mengatakan bahwa ia sebelumnya telah mendengar Yuto berbicara dengan temannya. Ia tahu kalau Yuto sedang mencari cara untuk bisa kembali ke asalnya. Felicia takut jika itu terjadi, sehingga bila menikah dengan Line, pasti Yuto akan tinggal selamanya. Yuto pun memberitahunya bahwa ia tidak mungkin akan pergi begitu saja meninggalkan mereka semua. Untuk itu Yuto ingin agar Felicia percaya kepadanya dan selalu menemaninya. Setelah itu, Yuto mengadakan ritual kemenangan atas peperangan yang ia lakukan. Ia juga mengadakan pesta makan bersama di tempat itu. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Stein mendatangi mereka. Ia merupakan ketua dari klan petir yang memerintah di daerah utara. Orang-orang dari klan tanduk tidak terima bila Stein memunculkan wajahnya di tempat itu, sebab Steinlah yang telah menghabisi pemimpin klan tanduk sebelumnya. Namun pendeta suci mengatakan bahwa Stein datang sebagai tamunya, sehingga untuk kali ini mereka tidak boleh menyentuhnya.
Yuto terkejut melihat kekuatan dari Stein. Line menjelaskan bahwa Stein memiliki dua kekuatan. Ia bisa mengubah kekuatan ilahi menjadi energi kehancuran. Serta ia memiliki lengan dan kaki yang kuat sehingga gerakannya bisa sangat cepat. Stein kemudian mencoba mendekati Yuto yang sedang duduk. Akan tetapi ia dihentikan oleh Shigun yang melarangnya untuk mendekati Yuto. Namun Stein tidak memperdulikan Shigun dan terus berjalan mendekati Yuto. Shigun tak bisa menghentikan Stein karena menyadari perbedaan kekuatan mereka. Ketika Stein berada di depan Yuto, Line mencoba mengusirnya sebab Stein saat ini telah mengganggu pesta kemenangan mereka. Mendengar perkataan Line, Stein malah mencacinya dan menganggap kalau Line itu hanyalah anak kecil. Hal itu membuat Line marah. Untungnya Yuto segera menghentikan amarah Line. Yuto mengatakan Stein tidak perlu mengganggu anggotanya dan sebaiknya langsung bertemu dengannya saja. Melihat ekspresi dari Yuto membuat Stein menjadi bersemangat. Setelah menanyakan siapa nama Yuto, Stein kemudian pergi dari tempat itu. Stein pun merasa sepertinya ia akan senang jika nantinya melawan Yuto. Ia berpikir akan mengatur rencana agar bisa melawannya. Lalu Yuto yang sudah berada di kota klan Serigala mencoba menghubungi Mitsugi. Mitsugi marah karena Yuto baru menghubunginya. Selama 3 minggu, Yuto tidak memberinya kabar sama sekali. Namun Mitsugi senang karena Yuto masih hidup setelah peperangannya. Yuto pun meminta maaf karena sudah membuat Mitsugi cemas. Esoknya Yuto yang sedang berjalan-jalan di tengah kota melihat kalau ada beberapa budak yang sedang dijual. Karena merasa kasihan, Yuto akhirnya membelinya dan menyuruh pengawalnya untuk membawa ke tempatnya. Setelah itu Yuto kembali ke tempatnya yang di atas mejanya telah terdapat banyak dokumen. Tak lama kemudian, Shigun datang memberikan laporan bahwa utusan dari klan Cakar telah datang dan ingin bertemu dengan Yuto. Shigun juga sudah memberitahu mereka agar menunggu di ruang tamu. Lalu ketika Yuto akan pergi menemuinya, tiba-tiba 2 orang gadis kecil datang menemuinya. Yuto pun terkejut dan menyuruh mereka untuk keluar dari tempatnya karena anak kecil dilarang untuk masuk. Shigun memberitahu Yuto bahwa mereka berdua adalah utusan dari klan Cakar, yaitu Christine dan Alin. Christine mengatakan bahwa mereka tidak menunggu di ruang tamu sebab Alin sudah penasaran dengan Yuto dan ingin segera menemuinya. Mereka pun meminta maaf karena sudah lancang dan masuk ke tempat Yuto. Christine kemudian memberitahu Yuto bahwa mereka berdua adalah utusan dari klan Cakar yang diperintahkan untuk datang menikah dengan Yuto. Yuto lalu mengatakan bahwa ia sama sekali tidak pernah setuju untuk menikah, sehingga ia ingin mereka tidak muncul mendadak dan segera pergi. Christine mengatakan bahwa ia sebenarnya tahu kalau Yuto sudah ditawari juga menikah oleh klan tanduk, serta Yuto mengancam akan membakar kotanya sehingga Line tunduk kepadanya. Namun Christine juga tahu kalau informasi itu sangat sensitif, sehingga ia sama sekali tidak memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan sebenarnya dari tadi, ia hanya sedang menguji Yuto. Christine dan Alin lalu meminta agar Yuto menjadikan mereka anaknya melalui sumpah ritual pertukaran cawan. Yuto merasa kalau mereka berdua sepertinya masih menyembunyikan sesuatu. Untuk itu ia meminta kepada mereka agar membuktikannya, karena cawan klan Serigala itu tidaklah mudah didapatkan. Setelah itu mereka kemudian pergi ke kota Gimlin, kota yang dikuasai oleh klan tanduk, dengan menggunakan kekuatan dari Christine dan Alin. Christine bisa menghilangkan angin yang menghalangi mereka, sedangkan Alin bisa mendorong mereka menggunakan anginnya. Dengan begitu, maka mereka akan bisa sampai lebih cepat di kota Gimlin. Yuto kemudian menemui Samon, pengawalnya yang ia tunjuk untuk memimpin kota itu. Samon mengatakan bahwa para penduduk kota Gimlin tidak mau merubah cara mereka bertani, sehingga ia sangat kesulitan menerapkan metode yang ingin dilakukan oleh Yuto. Lalu Felicia datang melaporkan kalau Line juga datang ke kota itu. Saat bertemu Line, Yuto memberitahunya bahwa orang-orang tidak mau mendengarkannya.
padahal ia hanya ingin mengajarkan cara menanam tanaman dengan berbagai jenis tanaman secara berurutan. Hal itu ia lakukan agar lahannya tidak kosong dan produksinya bisa meningkat. Setelah mendengar detail metodenya, Line akhirnya membantu Yuto untuk menyampaikan metode tersebut kepada para warga kota Gimlin serta para petingginya. Line melaporkan kepada Yuto bahwa orang-orang kini telah siap dengan metodenya. Jika Yuto bisa menjamin tidak akan terjadinya gagal panen, maka besok mereka akan mulai melakukan penanamannya. Lalu malam harinya, Line datang ke kamar Yuto. Yuto yang belum tidur kemudian mengizinkan Line untuk masuk. Saat di dalam, Line menanyakan apakah Yuto tidak tertarik kepadanya. Yuto akhirnya mengatakan bahwa ia tidak bisa menikah dengan Line. Hal itu pun membuat Line terkejut dan menanyakan apa alasan Yuto menolaknya. Yuto memberitahunya bahwa ia telah mencintai seseorang. Yuto menjelaskan bahwa ia sebenarnya bukanlah berasal dari dunia ini. Ia berasal dari dunia yang berbeda ribuan tahun di masa depan. Karena itu ia memiliki banyak pengetahuan yang mereka tidak miliki. Suatu hari nanti, ia harus kembali lagi ke dunianya itu, sehingga ia tidak boleh bersama dengan siapapun di dunianya sekarang. Yuto kemudian mengadakan rapat pertemuan dengan yang lainnya. Christine melaporkan bahwa klan petir sedang membeli senjata dan akan digunakan untuk melawan klan serigala. Yuto pun kesal karena Stein sepertinya ingin menyulut peperangan. Christine lalu meminta agar Yuto mengirimnya pergi ke klan petir untuk mengumpulkan informasi. Menurut Yuto, ia memang mengakui kehebatan mereka berdua dalam mengumpulkan informasi. Namun ia tetap takut jika mereka berdua mendapatkan masalah nantinya. Christine kemudian membangunkan Alin dan menunjukkan kekuatan mereka. Setelah melihat kekuatan mereka, Yuto kini yakin untuk mengirimkan mereka. Sebab dengan kekuatan mereka itu, mereka berdua pasti bisa menyusup di kota serta mengalahkan para penjaganya. Jika misi mereka ini berhasil, maka mereka akan melakukan ritual pertukaran cawan, sehingga mereka berdua akan resmi diangkat menjadi adik dari Yuto. Yuto lalu pergi melihat sungai yang merupakan perbatasan kota klan tanduk dan klan petir. Yuto pun menyadari sesuatu dan meminta bantuan kepada Line, sebab rencananya ini hanya bisa dilakukan oleh Line. Yuto kemudian kembali ke kota klan serigala dan menelpon Mitsugi. Ia mengatakan bahwa kali ini mereka akan melakukan peperangan lagi. Mitsugi ingin agar Yuto berjanji kepadanya akan kembali dengan hidup. Setelah itu Yuto mengadakan pertemuan dengan pengawalnya di klan serigala. Menurut Felicia, sepertinya Stein mengincar kota Gimlin yang memiliki tanah subur, dan juga kota tersebut dekat dengan perbatasan mereka. Sigun juga melaporkan bahwa persiapan mereka untuk berperang sudah siap. Yuto mengatakan bahwa mereka akan bergerak jika Christine sudah memberi mereka kabar dengan burung merpati. Ia juga tidak mau kalau mereka sampai kalah oleh Stein, sebab menurutnya Stein hanyalah orang bodoh yang mengandalkan kekuatannya saja. Sementara itu di kota klan petir, Stein kini telah bersiap menuju medan pertempuran dengan 8.000 pasukannya. Christine yang melihatnya langsung mengirimkan laporan kepada Yuto dengan burung merpatinya. Beberapa hari kemudian, pasukan dari klan petir dan klan serigala kini telah saling berhadapan. Pengawal Stein yaitu Salpi memberitahunya untuk melihat strategi yang digunakan oleh klan serigala. Sebab Yuto memiliki banyak strategi sehingga mereka harus mempelajarinya. Untuk itu, Stein tidak boleh maju dan harus menunggu. Saat pasukan klan petir maju, pasukan dari klan serigala mulai mengeluarkan senjata panah barunya. Panah tersebut memiliki daya kuat yang lebih besar dan jarak tempuhnya cukup jauh, sehingga pasukan terdepan klan petir mulai ambruk. Namun Stein menyadari kalau panah itu memiliki jeda waktu yang lama. Ia pun menyuruh pasukannya untuk bergerak cepat ke depan. Merasa kalau kelemahannya sudah diketahui, Yuto akhirnya menarik pasukan pemanahnya dan menyiapkan pasukan tombaknya di garda terdepan. Dengan begitu pasukan klan petir yang telah sampai berhasil ditahan. Stein dan pengawalnya kini memutuskan untuk maju. Ia menyuruh dua pengawalnya menyerang dari samping, sementara ia akan menyerang dari depan. Sementara itu Sigun kini telah mendapatkan signal
untuk menyerang dari samping. Ia dan pasukannya kini maju menyerang dan berhadapan dengan Salpi. Mereka berdua pun saling menyerang dengan menggunakan tombaknya. Ketika akan menghabisinya, tiba-tiba Stein datang menyelamatkannya. Stein lalu menyerang Sigun dengan palunya itu. Untungnya Sigun masih memiliki pedang untuk menahan serangan yang dilancarkan Stein. Merasa tak akan bisa menang, Sigun akhirnya memutuskan untuk mundur bersama pasukannya. Setelah itu Stein kini maju dari tengah dan melawan pasukan tombak klan serigala. Yuto pun sangat terkejut melihat kekuatan dari Stein yang bisa menghancurkan pasukannya. Pengawal Yuto yang bernama Scarpis kemudian menyarankan agar mundur, dan ia akan menjaga pasukan belakang saat Yuto sedang mundur. Karena tak ingin memaksa pasukannya, Yuto pun memutuskan untuk mundur. Scarpis lalu maju dan menahan serangan dari Stein serta berhasil membuat Stein terluka. Namun ia tidak berniat untuk melawan Stein, ia hanya menahannya agar pasukannya bisa kabur. Ia pun memberitahu pasukan klan petir untuk mengambil besi yang ada di tanah. Seketika pasukan klan petir berhenti mengejar mereka dan mengambil besi-besi itu. Sebab di dunia tersebut, besi sangatlah langka dan harganya mahal. Stein yang akan mengejar kemudian dihentikan oleh Salpi yang menyuruhnya untuk beristirahat. Dan biarkan pengawalnya yang satu lagi, yaitu Ping, akan mengejar mereka. Akan tetapi setelah mencarinya, Ping ternyata telah tewas di tangan Scarpis. Hal itu membuat Stein marah kepada Salpi karena menghentikannya untuk mengejar. Salpi lalu mengatakan bahwa Stein harus pergi menyerang sendirian bersama pasukannya sebab ia sudah terluka dan tak bisa melanjutkan pertempuran. Stein akhirnya mengejar pasukan dari klan serigala yang melarikan diri ke belakang. Hingga ketika telah menyeberangi sungai, Stein kini dihadang oleh semua pengawal Yuto. Mereka pun berhasil memojokkan Stein hingga Stein harus mengeluarkan seluruh kekuatannya. Namun walaupun mereka bertujuh sudah bekerja sama melawannya, mereka masih juga tidak bisa mengalahkan Stein. Scarpis dan yang lainnya kemudian bergegas melarikan diri dari tempat itu. Yang mana ternyata Yuto sudah menyiapkan rencana untuk mengalahkan Stein di tempat tersebut. Yuto lalu mendatangi Line dan mengucapkan terima kasih karena sudah berhasil membendung air dan melepaskannya ketika pasukan musuh datang menyerang. Ia juga mengatakan bahwa Line sangat hebat karena bisa menggerakkan para warganya. Sementara itu Stein ternyata masih hidup dan berada di pinggir sungai. Ia kini mengakui kekalahannya dari Yuto yang memang memiliki strategi perang yang sangat bagus. Lalu saat telah kembali, Yuto seperti biasa menghubungi Mitsugi. Ia mengatakan bahwa klan petir kini telah berhasil mereka rebut. Ia akan menunjuk seseorang untuk memimpin klan petir dan memberikan hadiah kepada pasukannya. Akan tetapi sampai sekarang, ia belum menemukan cara untuk kembali. Ia pun berpikir, jika klan serigala sudah lebih kuat, ia pasti bisa pergi kemanapun untuk mencari informasi agar ia bisa kembali. Setelah peperangan itu, Jorgen lalu mengajak para pengawal yang lainnya untuk rapat. Ia memberitahu mereka bahwa Yuto yang merupakan pemimpin mereka selama ini telah bekerja keras untuk membuat klan serigala menjadi kuat seperti sekarang. Berkat itu, Yuto sangat jarang untuk beristirahat dan menikmati hari-harinya. Jorgen ingin memberikan liburan sementara kepada Yuto agar Yuto bisa membuat pikirannya menjadi segar kembali. Sebaiknya mereka membawa Yuto ke bawah kaki gunung yang memiliki pemandangan indah sehingga pikiran dan suasana hati Yuto bisa lebih baik. Untuk itu Jorgen ingin agar mereka menemani Yuto dan momen ini juga bisa mereka gunakan untuk lebih dekat lagi dengan Yuto. Felicia dan yang lainnya kemudian pergi mendatangi Yuto yang sedang berada di ruangannya. Felicia mengatakan bahwa mereka ingin agar Yuto meluangkan waktunya untuk liburan. Namun Yuto menjawab bahwa ia tidak bisa pergi dikarenakan sekarang ia sedang sibuk menyelesaikan pekerjaannya. Sigun memberitahu Yuto bahwa Yuto juga harus beristirahat dengan cara liburan. Dan liburan ini juga cuma dilakukan beberapa hari saja. Yuto akhirnya menerima permintaan itu dan mengajak mereka untuk liburan bersama. Felicia dan yang lainnya kemudian pamit untuk melakukan persiapan.
Yuto lalu menanyakan hal itu kepada Jorgen, sebab jika ia liburan, maka ia akan meninggalkan kota klan serigala. Jorgen pun memberitahu Yuto bahwa liburan ini sangat penting bagi klan serigala. Karena dengan liburan ini, Yuto bisa menjaga kesehatannya sehingga dengan sehatnya Yuto, maka klan serigala masih akan terus makmur. Lalu beberapa hari setelah mengadakan liburan, Yuto akhirnya kembali mengadakan ritual pertukaran cawan dengan Christian dan Alin. Line kemudian datang menghampiri Yuto dan memberikan laporan. Ia mengatakan kalau Stein ternyata masih hidup. Namun Yuto memberitahunya bahwa mereka tidak perlu khawatir karena sekarang ia dikelilingi oleh orang-orang hebat seperti mereka. Setelah itu Sigun pergi menemui Ingrid untuk menanyakan pedang barunya. Akan tetapi Sigun merasa kalau tidak cocok menggunakan pedang itu, sebab pedang tersebut bukan dibuat oleh Yuto, sementara pedangnya sebelumnya telah hilang di sungai ketika melawan Stein. Tak lama kemudian, Yuto dan Felicia datang membawa pedang Sigun. Yuto ingin agar Ingrid memperbaiki pedang Sigun. Melihat pedangnya ada kembali, Sigun merasa sangat senang hingga menangis. Lalu Yuto mengajak mereka pergi melihat basar yang diadakan di dalam kota. Basar tersebut menjual barang-barang yang sudah mereka buat. Menurut Yuto, uang mereka sekarang ini sudah banyak, tapi ia sangat kesulitan menemukan orang yang bisa memanfaatkan uang itu untuk klan serigala. Sebab sekarang klan serigala sangat kekurangan sumber daya manusia. Untuk itu, ia akan membuat sebuah program bagi anak-anak di klan serigala. Ia ingin mewajibkan anak-anak di klan serigala untuk mengikuti pelajaran. Dengan pendidikan yang layak, maka anak dari klan serigala akan memiliki pengetahuan yang cukup. Yuto menilai tingkat membaca dari anak-anak di klan serigala itu sangatlah rendah. Jika seperti itu, maka sumber daya manusia juga akan terbatas. Ia berniat akan mendidik anak dari umur 7 tahun sampai 15 tahun. Menurut Felicia, sepertinya tidak akan banyak yang mengikuti pendidikan itu, karena kebanyakan anak-anak tidak akan mampu membayarnya. Yuto pun memberitahu mereka bahwa mereka tidak perlu khawatir, karena biaya pendidikan itu akan ia gratiskan kepada semua anak-anak di klan serigala. Guru-gurunya, buku-bukunya, serta bangunan pendidikannya semuanya akan ditanggung oleh klan serigala dengan menggunakan uang yang mereka dapatkan dari menjual benda tersebut. Yuta menjelaskan jika mereka menaburkan benih, maka mereka akan mendapatkan hasilnya. Jika mereka memberikan pendidikan, mungkin dalam 5 atau 10 tahun lagi mereka akan mendapatkan banyak sumber daya manusia. Felicia pun senang karena Yuto telah membuat rencana jangka panjang sebelum ia kembali ke dunianya. Lalu cerita pun flashback 2 tahun yang lalu saat Yuto belum menjadi pemimpin klan serigala. Ia bersama dengan kakak Felicia yaitu Luthor sangatlah akrab. Mereka selalu menghabiskan waktu bersama-sama. Hingga suatu hari, pemimpin klan serigala kini memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Ia pun langsung saja menunjuk Yuto untuk menjadi penerusnya. Yuto menolak tawaran itu karena ia hanya ingin pulang kembali ke dunianya. Namun pemimpin tetap bersikeras karena menurutnya hanya Yuto lah yang bisa menyelamatkan klan serigala. Luthor yang melihat tingkah Yuto merasa kalau Yuto hanya berakting saja karena sebenarnya Yuto pasti menginginkan jabatan itu. Padahal Luthor sangat ingin sekali menjadi pemimpin klan serigala dan sudah menyiapkan semuanya dari dulu termaksud kekuatannya. Ia pun marah kepada Yuto karena jika tidak ada Yuto, ialah pasti yang akan ditunjuk sebagai pemimpin baru. Luthor lalu menyerang Yuto dengan pedangnya itu, tapi pemimpin menahannya dengan tubuhnya. Luthor yang panik kemudian bergegas melarikan diri. Namun Scarpis menyuruh anggota yang lainnya untuk menangkap Luthor karena sudah melukai ayah mereka. Pemimpin itu memberitahu Yuto agar menyelamatkan klan serigala. Jika nantinya Yuto sudah menyelamatkan klan serigala dan akan kembali ke dunianya, ia ingin agar Yuto menjadikan Luthor sebagai pemimpin selanjutnya. Setelah bangun dari tidurnya, Alin dan Christine kini datang melaporkan sesuatu kepada Yuto. Mereka mengatakan
bahwa klan Panther telah mengalahkan klan Tapak Kuda. Klan Panther mengalahkan mereka dengan sangat cepat menggunakan alat kereta kuda dan panah. Serta senjata dari pasukan Panther itu terbuat dari besi juga. Yuto pun terkejut mengapa pasukan Panther bisa memiliki teknologi yang maju. Karena menurutnya, teknologi itu harusnya hanya mereka saja yang memilikinya dan belum muncul di masa sekarang. Seketika Yuto teringat dengan Luthor yang memiliki kekuatan untuk meniru sesuatu. Ia yakin kalau Luthor pasti dibalik semua yang terjadi di klan Panther. Felicia lalu memberitahu Yuto bahwa 2 minggu yang lalu ia telah menerima surat dari Luthor, yang mana Luthor telah menjadi pemimpin klan Panther serta mengajaknya untuk bergabung dengannya dan meninggalkan Yuto. Namun ia menolaknya karena ia masih setia kepada Yuto. Yuto akhirnya memerintahkan untuk saat ini mereka sebaiknya tidak merespon tindakannya dan lebih baik mengirimkan surat persahabatan kepada Luthor. Beberapa hari kemudian, Yuto mendapatkan kabar kalau Luthor telah menyerang klan tanduk. Yuto kini tidak bisa diam lagi karena mereka harus membela klan tanduk. Ia pun memerintahkan Felicia untuk mengumpulkan pasukan mereka. Lalu ketika sedang menuju kota klan tanduk, mereka pun dihadang oleh pasukan Luthor. Namun Yuto berhasil meredam serangan itu sehingga membuat pasukan tersebut mundur. Esoknya pasukan Luthor kini menyerang dengan membawa 5.000 pasukannya. Mereka pun langsung saja mengepung Yuto karena Luthor sudah mengetahui strateginya. Akan tetapi Yuto tahu kalau Luthor pasti akan menebak strateginya. Ia kemudian mulai memindahkan alat-alat yang ia bawa dan membuat sebuah benteng, yang mana alat tersebut adalah besi yang mereka gunakan sebagai pelindung, sehingga pasukan klan Panther yang menerobos malah langsung dihabisi. Beberapa jam kemudian, Scarpis datang melaporkan kalau pasukan musuh kini bertingkah aneh. Yuto lalu merasakan adanya suatu aura jahat yang berada di dekat mereka. Para pasukan dari klan Panther kini mulai dipengaruhi oleh sesuatu. Mereka kemudian maju menyerang dengan beringas tanpa memperdulikan apapun. Dengan begitu Luthor pun berhasil menembus tembok besi dari Yuto. Luthor menjelaskan bahwa kekuatan dari pengawalnya itu bisa mempengaruhi pasukannya menjadi prajurit gila yang tidak takut dengan kematian. Luthor yang sudah sangat marah dengan Yuto kemudian berniat menghabisinya. Felicia lalu datang menghentikannya, namun Luthor tetap menyerangnya. Untungnya Yuto berhasil menahan serangan dari Luthor. Tak lama kemudian, Sigun datang dengan menaiki unta sehingga membuat kuda-kuda dari pasukan Panther langsung pergi sebab kuda sangatlah membenci aroma dari unta. Beberapa hari kemudian, Yuto kini telah kembali ke kota klan Serigala. Sekolah yang direncanakan oleh Yuto telah berjalan dengan baik. Namun di sekolah itu, budak yang sebelumnya dibeli oleh Yuto, yaitu Emi, malah dicueki oleh teman-temannya di dalam kelas. Mengetahui hal itu, Yuto kemudian pergi melihat kondisinya bersama dengan Christine. Setelah itu Christine mengatakan bahwa teman-teman Emi sepertinya diperintahkan untuk menjauhinya. Di antara gadis-gadis teman Emi, ada sang ratu yang memerintah mereka. Kemungkinan mereka cemburu karena Emi mendapatkan perhatian dari Yuto. Untuk itu Christine akan masuk ke dalam sekolah juga dan menjadi ratu baru mereka. Besoknya Christine kemudian masuk ke sekolah bersama dengan Alin. Setelah jam pelajaran selesai, Christine mengajak teman-teman kelas untuk pergi ke permandian. Melihat temannya yang hanya tinggal seorang diri, Emi lalu mengajak temannya yang merupakan ratu di antara teman-temannya itu untuk ikut bersamanya. Mereka berdua akhirnya bersama-sama pergi ke permandian mengikuti Christine dan yang lainnya. Di sisi lain Ingrid sedang marah kepada Yuto karena sudah melupakan janjinya. Yuto pun heran karena ia mengingat tidak pernah berjanji kepada Ingrid. Tak lama kemudian Felicia datang dan menegur mereka. Sehingga dengan keadaan kesal, Ingrid akhirnya pergi dan mengatakan kalau Yuto sudah berjanji untuk membuat sesuatu dengannya di tempatnya itu. Karena sekarang sedang libur, jadi waktu yang tepat adalah sekarang. Seketika Yuto langsung teringat dengan rencananya. Ia lalu bergegas mengajak Ingrid ke tempatnya dan menyuruh Felicia agar menyelesaikan pekerjaannya. Mereka lalu bertemu dengan Sigun dan membuat Yuto terkejut. Yuto pun memberitahunya bahwa ia akan mengurung diri di tempat Ingrid untuk membuat sesuatu.
Sigun menawarkan diri untuk menemani Yuto dan mengawalnya. Akan tetapi Yuto menolaknya dan menyuruh Sigun untuk tidak datang melihatnya. Hal itu membuat Sigun berpikir kalau ia sepertinya sudah berbuat kesalahan. Mereka juga bertemu dengan Alin dan Christine. Yuto pun memberitahu mereka bahwa ia akan pergi ke tempat pandai besi dan mereka berdua dilarang untuk mengikutinya. Saat berada di tempat Ingrid, Yuto pun menunjukkan gambar yang akan ia buat. Yuto mengatakan bahwa ia membuat barang itu untuk dihadiahkan kepada Sigun dan Felicia yang sebentar lagi akan berulang tahun. Ingrid pun marah karena Yuto mengganggu liburannya hanya karena ingin membuatkan sesuatu untuk Sigun dan Felicia. Mereka akhirnya mulai membuat barang yang diinginkan oleh Yuto. Dengan rasa kesal, Ingrid pun memanaskan api yang ada di dalam tungku. Hingga tiba-tiba Ingrid menyadari kalau mereka hanya berdua saja di dalam ruangan itu. Ingrid merasa kalau ini adalah peluang terbaik untuk membuat Yuto menyadari kalau ia juga adalah seorang wanita. Ingrid lalu mulai mengarahkan Yuto untuk membuat bendanya itu. Sesekali Ingrid membantu Yuto dengan harapan agar Yuto menyadarinya. Akan tetapi, godaan dari Ingrid ternyata sama sekali tidak direspon oleh Yuto. Sementara itu di luar gedung, Christine dan Alin sedang mencoba melihat apa yang terjadi di dalam. Mereka pun berniat untuk masuk ke dalam mengeceknya. Namun tempat itu memiliki penjagaan yang ketat karena tempat itu merupakan jantung dari kota klan serigala. Sementara itu Yuto kini telah menyelesaikan benda yang ingin ia buat. Ia pun berterima kasih kepada Ingrid karena sudah membantunya. Ia kemudian memberitahu Ingrid kalau Ingrid terlalu bersikap jantan padahal ia adalah seorang wanita. Setelah itu Yuto lalu memberikan sebuah kalung kepada Ingrid sebagai hadiahnya juga serta permintaan maafnya karena sudah membuatnya marah. Lalu di klan Panther, pendeta agung yaitu Alexis kini sedang menemui Luthor. Ia menyarankan agar klan Panther dan klan Petir bertukar cawan untuk menjadi saudara. Alexis berniat memperbaiki tatanan yang ada karena sekarang Yuto sudah merusaknya. Untuk itu ia akan menghapuskan keberadaan Yuto agar tatanan di dunia itu bisa kembali seperti biasa. Sementara itu di masa depan, Mitsuki kini sedang bertemu dengan temannya Lucin. Ia pun menceritakan kepada Lucin bahwa saat ini Yuto sedang berada di masa lalu dan ia ingin sekali membantu Yuto agar bisa tetap aman. Perkataan Mitsuki itu pun tidak dipercaya oleh Lucin. Mitsuki lalu menyadari kalau kakak dari Lucin adalah seorang sarjana arkeolog. Ia kemudian meminta agar dipertemukan dengan kakaknya. Malamnya Mitsuki lalu pergi ke rumah Lucin dan bertemu dengan kakaknya yaitu Takao. Takao sedang mendengar cerita Mitsuki dari Lucin yang mengatakan kalau Yuto sedang berada di masa lalu. Ia sebenarnya menganggap kalau Mitsuki pastinya tidak akan berbohong. Akan tetapi ia terlebih dahulu ingin mendengar cerita Mitsuki sebelum ia memutuskan akan percaya Mitsuki atau tidak. Lalu setelah mendengar cerita dari Mitsuki kalau Yuto berada di Saman Perunggu, Takao pun mengatakan bahwa untuk seorang anak SMP seperti Mitsuki, ceritanya itu terlalu detail sehingga ia percaya dengan apa yang dikatakan oleh Mitsuki. Namun Takao memberitahunya bahwa ia tidak bisa membayangkan kapan dan di mana Yuto berada sekarang. Menurut Takao, ada satu mitos yang menurutnya sama dengan yang dialami Yuto. Yuto yang memiliki gelar serigala jahat, Heroes Finir, memiliki nama lain yaitu Fenrir. Lalu palu dan kekuatan yang dimiliki oleh klan Petir terhubung dengan Thor dalam beberapa aspek. Yuto yang mengalahkannya dengan menggunakan strategi luapan sungai. Dalam mitos perang Ragnarok, ada ular besar bernama Jormungand dan bertarung melawan Thor 3 kali. Selama perang itu terjadi, ia menyapu daratan dengan banjir. Dalam perang Ragnarok, Jormungand dan Fenrir terus saja terlibat. Namun dalam cerita Ragnarok, ada sosok raksasa bernama Si Hitam. Ia memimpin Muspel dengan kudanya melewati jembatan pelangi untuk menyerang Asgard. Ia adalah raksasa api yang dijuluki sebagai penghancur 9 dunia bernama Surd. Kemungkinan nama Suyuto telah disingkat menjadi Surd. Yuto sekarang sepertinya sedang membuat mitologi Nordik yang asli terjadi kepadanya. Seketika Mitsuki langsung ketakutan sebab dalam cerita mitologi itu
Fenrir dan Jormungand akan terbunuh di akhir ceritanya. Lalu saat akan pulang, Takao memberitahu Mitsuki bahwa mitologi Nordik itu merupakan kisah lisan. Tak ada yang tahu bagian mana yang salah dan bagian mana yang benar, sehingga mungkin saja Yuto akan hidup dan bisa kembali ke masa sekarang. Di sisi lain, Yuto kini sedang berbicara dengan Scarpis. Yuto mengatakan bahwa ia merasa kesal dengan dirinya sendiri karena keraguannya di peperangan sebelumnya. Luthor berhasil menembus pertahanan mereka dan membuat banyak prajuritnya tewas. Itu semua karena ia juga selalu memikirkan dunia aslinya saja. Namun Scarpis mengatakan bahwa jika tidak ada Yuto, kemungkinan korban yang berjatuhan akan lebih banyak. Klan Serigala bisa seperti sekarang dikarenakan Yuto yang bisa hebat dalam berbagai hal. Yuto pun berjanji di peperangan selanjutnya ia pasti akan menang. Yuto kemudian memerintahkan agar Scarpis menjaga Sigun, sebab orang yang bisa mengalahkan Stein hanyalah Sigun yang merupakan prajurit terkuat mereka. Setelah itu, Yuto pergi menelpon Mitsuki. Mitsuki kemudian menceritakan kepada Yuto bahwa sebelumnya ia telah pergi ke rumah temannya Lucin. Ia bertemu dengan kakaknya dan menanyakan tentang keberadaan Yuto. Menurut Takao, Yuto sekarang sedang menjalani mitologi Nordik, serta Yuto adalah Surd, raksasa api hitam yang akan membakar benua. Ketika telah selesai menelpon, Yuto kemudian keluar untuk menenangkan dirinya. Ia pun bertemu dengan Christine dan Alin yang saat itu juga sedang berada di luar. Mereka pun mempertanyakan apa yang dilakukan Yuto di luar pada larut malam. Namun Yuto tidak memperdulikan mereka dan terus saja berjalan. Hingga ketika berada di depan sebuah bar, mereka pun mendapati adanya keributan. Mereka lalu masuk ke dalam bar dan memeriksa apa yang sedang terjadi. Yang mana saat itu ada seorang wanita yang sedang mengacau. Ketika melihatnya, wanita tersebut ternyata sangat mirip dengan Mitsuki. Saat membawa wanita itu ke tempatnya, Felicia sangat terkejut juga karena melihat Mitsuki. Akan tetapi Yuto menjelaskan bahwa itu bukanlah Mitsuki, melainkan anggota dari salah satu 3 keluarga besar yang ada di Asgard atau Kekaisaran. Ia adalah seorang putri dari klan Jalil, yaitu Lipa. Felicia pun meminta maaf karena sudah berlaku tidak sopan kepada Lipa. Yuto lalu mengatakan bahwa Lipa boleh masuk ke tempatnya dan pergi kemanapun yang ia mau. Namun esok harinya, Felicia datang melaporkan kalau Lipa sedang mengacau di pintu ruangan pandai besi. Yang mana ketika Yuto datang mengeceknya, ternyata Lipa ingin memaksa masuk ke dalam. Yuto akhirnya memberitahunya bahwa Lipa boleh pergi kemana saja, tapi khusus ruangan itu ia tidak diperbolehkan masuk karena merupakan ruangan rahasia klan Serigala. Mendengar adanya keributan di depan pintu, Ingrid pun keluar dari ruangan itu. Melihat Lipa berada di depannya, membuat Ingrid juga mengira kalau itu adalah Mitsuki. Ia berpikir kalau Mitsuki sudah datang ke dunia mereka juga. Yuto pun menjelaskan bahwa itu bukanlah Mitsuki, melainkan putri klan Jalil yaitu Lipa. Lipa kesal karena ia sudah 3 kali dianggap sebagai orang lain. Dan juga mengapa Ingrid mengatakan soal dunia lain. Yuto akhirnya mengatakan bahwa ia sebenarnya berasal dari dunia lain. Melalui cermin yang dibuat dari logam elf serta ritual suci yang dilakukan Felicia, membuat ia terdampar di dunia tersebut. Lipa ternyata mengetahui tentang cermin itu dan ritual sucinya. Yuto pun ingin agar Lipa menceritakan apa yang ia ketahui tentang itu. Lipa mengatakan bahwa untuk memanggil sesuatu dan merapalkan sihir suci, seharusnya orangnya harus memiliki kekuatan sihir yang besar. Ia melihat kekuatan sihir dari Felicia sangatlah kecil, sehingga ia masih penasaran mengapa Yuto bisa terpanggil. Ia sendiri saja yang merupakan penyihir terkuat di benua itu tidak bisa melakukan ritual suci seorang diri. Yuto pun mempertanyakan apakah benar kalau Lipa adalah penyihir terkuat. Setelah menunjukkan kekuatannya, Felicia menyadari kalau Lipa ternyata adalah kaisar ilahi ke-13 dari Kekaisaran Asgard. Setelah itu Yuto kemudian menelpon Mitsuki dan memberitahukan hal itu. Ia mengatakan bahwa di dunianya sekarang
terdapat seorang wanita bernama Lipa yang sangat mirip dengannya. Lalu beberapa bulan kemudian, Alin dan Christine datang melaporkan bahwa klan petir yang sekarang dipimpin oleh Stein kini sedang bergerak untuk menyerang mereka dengan membawa 8.000 pasukan. Yuto pun bergegas memerintahkan mereka untuk mengumpulkan pasukannya. Sebelum bertemu dengan pasukan klan petir, Yuto terlebih dahulu mengatur formasi mereka. Kali ini, mereka tidak bisa menyerang langsung dikarenakan klan petir masih memiliki Stein. Untuk itu ia memerintahkan Sigun menyerang dari sayap kiri, sedangkan di sayap kanan akan dipimpin oleh Scarpis. Esoknya, pertempuran melawan klan petir kini dimulai. Yuto terkejut melihat senjata baru dari Stein, serta ia juga sudah bisa menunggang kuda. Hingga ketika Stein maju menyerang pasukan mereka, dengan mudahnya ia menghancurkan pertahanan pasukan Yuto. Akan tetapi Yuto sudah menyiapkan strategi untuk mengantisipasi itu. Ia pun menyuruh Sigun dan Scarpis untuk melakukan serangan dari samping, sehingga pasukan dari klan petir tidak bisa mundur lagi dan terjebak. Stein lalu memberitahu pasukannya untuk maju terus agar bisa keluar dari kepungan, sementara ia akan membukakan jalan untuk mereka agar bisa kabur. Sigun kemudian datang menghentikan Stein dan berusaha melawannya. Di sisi lain, Christine datang melaporkan kalau dari arah selatan terdapat 10.000 pasukan kuda yang akan datang menyerang mereka, yang mana ternyata itu adalah Luthor bersama dengan pasukannya. Lalu di tengah pertarungan Stein dan Sigun, Scarpis pun datang membantu Sigun. Mereka berdua yang melawan Stein ternyata tak bisa mengalahkannya. Stein pun berhasil membuat Sigun terpojok. Hingga ketika ia akan menghabisinya, Scarpis berusaha menahannya, yang membuat ia pun terjatuh ke jurang. Sigun pun marah karena Stein telah menghabisi Scarpis. Ia kemudian berusaha menyerang Stein dengan kekuatan penuhnya. Namun tetap saja Stein yang terlalu kuat masih bisa menangkis semua serangannya. Salpi lalu datang memberitahu Stein bahwa pasukan dari Panther kini telah datang membantu. Stein yang akan pergi kemudian dihentikan kembali oleh Sigun yang sudah bangkit kembali. Sementara itu para pasukan dari klan Serigala kini mulai resah dikarenakan klan Panther sudah datang juga menyerang mereka. Sato pun bingung harus berbuat apa, sebab ini adalah situasi paling buruk yang ia alami. Jika ia mundur, maka mereka pasti akan terkepung, dan jika terkepung pasti akan banyak pasukannya yang tewas. Ia pun tak ingin pergi meninggalkan klan Serigala karena sudah ia anggap sebagai keluarganya. Hingga tiba-tiba Yuto mendapatkan ide untuk bisa melawan situasi yang mereka sedang alami. Di sisi lain, pasukan dari klan Panther kini mulai sampai di tempat mereka dan menghabisi prajurit klan Serigala. Yuto akhirnya turun dan maju ke barisan terdepan. Ia datang ke barisan depan untuk memberikan semangat kepada para pasukannya. Menurut Yuto, pasukan Stein itu bisa hebat dikarenakan pasukannya percaya diri dengan adanya Stein di depan mereka. Melihat adanya Yuto, para pasukan Serigala kini kembali bersemangat lagi. Hal itu pun membuat Luthor terkejut karena pasukannya malah menjadi tertekan. Sementara itu Sigun dan Stein masih terus bertarung. Sigun mulai kelelahan melawan Stein, tapi karena melihat Yuto yang telah maju ke barisan depan, membuat ia kembali bersemangat melawan Stein. Sedangkan Stein yang melihat Yuto telah muncul, kini berniat untuk pergi melihatnya. Sebab menurutnya, hanya Yuto lah yang bisa melawannya dan membuatnya senang. Namun Sigun tetap menghalanginya dan mengambil kuda-kudanya. Stein lalu kembali menyerang Sigun dan berniat akan menghabisinya. Ia pun berhasil menahan serangan dari Sigun dengan palunya, serta membuat pedang dari Sigun terhempas ke atas. Akan tetapi Stein yang maju menyerang Sigun malah berhenti dikarenakan pedang Sigun telah jatuh di depannya. Sigun pun langsung saja menyerang Stein dengan pedangnya itu. Lalu bala bantuan dari pasukan klan Serigala kini telah tiba. Setelah mengalahkan pasukan dari klan Petir, pasukan yang lainnya pun kini telah bergabung kembali. Stein yang sudah terluka dan melihat pasukan yang sudah kacau, akhirnya memutuskan untuk mundur
dan memberitahukan hal itu kepada para pasukannya. Ia akan memimpin mereka dan membentuk jalan bagi mereka agar bisa kabur. Sigun kemudian pergi melihat Scarpis yang telah terjatuh ke jurang. Ia sangat bersedih melihat Scarpis yang sudah tidak bisa bergerak lagi. Akan tetapi, tiba-tiba Scarpis mengeluarkan suara yang menandakan kalau ia masih hidup. Di sisi lain, pasukan dari klan Panther telah diobrak-abrik dan dipaksa untuk mundur. Luthor sangat kesal, padahal ia sudah mempersiapkan semuanya, tapi ia masih juga tidak bisa mengalahkan Yuto. Ia pun memerintahkan kepada pengawalnya untuk membukakan jalan agar ia bisa langsung sampai di tempat Yuto. Dengan seorang diri, Luthor akhirnya maju ke depan untuk menyerang Yuto. Yang mana hal itu membuat Yuto terkejut karena tidak ada yang menyerang Luthor. Menurut Felicia, sepertinya itu dikarenakan sihir dari pengawal Luthor. Luthor yang telah sampai di depan Yuto langsung saja menyerang Felicia yang ingin menghentikannya. Lalu Yuto yang akan diserang kini berhasil menahan semua serangan Luthor. Sebab sebelumnya ia ternyata telah berlatih pedang bersama dengan Scarpis. Yuto pun kini berhasil menjatuhkan Luthor dan membuatnya pingsan. Namun setelah pertarungan mereka, tiba-tiba saja tubuh dari Yuto mengeluarkan cahaya. Yuto sepertinya menyadari kalau tubuhnya akan menghilang, yang mana itu disebabkan oleh sihir dari pengawal Luthor yang bisa menghilangkan semua sihir ikatan. Dengan kata lain, ikatan Yuto dengan dunia itu telah dihilangkan. Yuto pun yang terikat dengan dunia itu kini dikembalikan lagi ke dunianya. Hingga ketika Mitsuki pulang dan masuk ke dalam kamarnya, ia sangat terkejut karena melihat Yuto yang telah berada di dalam. Mitsuki pun senang karena bisa melihat Yuto kembali. Begitu pula dengan Yuto yang senang karena bisa kembali lagi ke dunianya. Yuto yang masih khawatir dengan klan serigala lalu mencoba menelpon handphonenya yang masih tertinggal. Akan tetapi teleponnya tersebut tidak bisa dihubungi. Yuto pun berpikir sepertinya klan serigala sudah baik-baik saja, sebab mereka sudah mengalahkan klan petir dan klan Panther juga sudah mundur. Namun yang terjadi adalah Luthor marah kepada pengawalnya itu karena telah melenyapkan Yuto, padahal ia sangat ingin sekali menghabisi Yuto. Kini Luthor berniat akan menghabisi klan serigala karena Yuto sudah tidak ada. Stein yang mendapatkan laporan dari Salvi merasa terkejut mendengar kalau Yuto telah menghilang. Salvi mengatakan bahwa ia tidak tahu pastinya bagaimana detailnya. Namun Luthor mengatakan bahwa Yuto sudah menghilang dan sekaranglah saatnya menghabisi klan serigala tanpa adanya pemimpin mereka. Sementara itu Felicia tengah memberitahu Sigun bahwa Yuto telah kembali ke dunianya. Ia sebenarnya ingin memanggil Yuto kembali, tapi tidak ada cermin di tempat itu sekarang. Lalu tiba-tiba Alin datang melaporkan kalau klan petir dan klan Panther akan menyerang mereka. Karena Yuto sudah tidak ada, kini Sigun terpaksa harus memimpin pasukan klan serigala. Sementara itu Christine kini sedang menemui Lipa dan menceritakan apa yang terjadi. Lipa mengatakan bahwa ia sebenarnya bisa memanggil Yuto kembali. Namun itu semua tergantung dari Yuto, apakah ia ingin kembali atau tidak. Sementara itu Yuto kini sedang pergi berjalan-jalan dengan Mitsuki. Mereka pergi ke sebuah pusat perbelanjaan untuk membeli pakaian Yuto. Setelah berbelanja, mereka kemudian pergi ke sebuah taman untuk beristirahat. Serta Mitsuki juga sudah menyiapkan makan siang untuk mereka. Lalu selesai makan, mereka pun melanjutkan jalan-jalannya. Mitsuki mengatakan bahwa di tempat mereka itu sangatlah damai, sehingga Yuto tidak perlu lagi harus melakukan peperangan. Yuto mengatakan bahwa ia memang senang karena sudah bisa kembali. Akan tetapi ia masih sangat mengkhawatirkan klan serigala. Lalu tiba-tiba telepon dari Mitsuki berbunyi, yang mana ternyata itu adalah Felicia yang menelpon melalui handphone Yuto. Felicia melaporkan bahwa mereka telah dikalahkan oleh klan petir dan klan Panther. Sigun juga menambahkan bahwa ia meminta maaf karena tidak bisa melindungi benteng mereka, serta membuat banyak pasukan mereka mati sia-sia. Yuto mengatakan bahwa itu bukanlah salah dari Sigun, melainkan karena dirinya yang menghilang secara tiba-tiba. Ia lalu meminta agar Felicia memanggilnya kembali seperti sebelumnya ia memanggilnya ke situ.
Felicia memberitahu Yuto bahwa Lipa bisa memanggil Yuto kembali. Namun Felicia akan tetap menghargai keputusan Yuto jika tidak ingin kembali. Sebab sekarang Yuto juga sudah berada di dunia yang selalu ia rindukan. Yuto pun berterima kasih karena Felicia bisa mengerti. Akan tetapi yang terjadi sebenarnya, mereka sangat bersedih karena Yuto tak ingin kembali lagi. Sebab tanpa Yuto, klan serigala pasti akan hancur. Lalu Mitsuki kini mengajak Yuto pergi ke sebuah kuil, tempat pertama kali Yuto masuk kembali ke masa lalu. Mitsuki mengatakan bahwa ia ingin agar Yuto kembali lagi ke masa lalu untuk membantu klan serigala. Sebab ia tahu kalau Yuto masih ingin kembali lagi ke masa lalu. Namun jika Yuto ingin kembali, maka ia juga harus ikut bersama Yuto. Hal itu pun langsung ditantang oleh Yuto, sebab di masa lalu itu berbeda dengan sekarang. Tidak ada listrik, air mengalir, serta Mitsuki tidak akan bertemu lagi dengan teman-temannya dan juga keluarganya. Mitsuki pun tidak memperdulikan hal itu, asalkan ia bisa tetap bersama dengan Yuto. Karena ia tidak ingin lagi menunggu Yuto seperti sebelumnya. Yuto akhirnya mengatakan jika Mitsuki ingin ikut dengannya, maka ia harus menjadi istrinya. Karena jika hanya teman saja, Yuto tak akan mau mengajaknya. Namun jika Mitsuki adalah istrinya, maka dengan jelas ia akan mengajak Mitsuki. Dengan rasa senang dan bahagia, Mitsuki pun menerima lamaran Yuto untuk menjadi istrinya. Mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke masa lalu bersama-sama.